Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, lumayan yang hadir pagi ini. Mudah-mudahan pada sehat semua ya. Sehat, Bu. Ya, kalau cuma sedang sakit-sakit sedikit, uang belajar di rumah cuma duduk melihat HP dan memandang wajah ibu ya dipaksa-paksain ya. Kecuali nggak bisa bangun. Nah, kalau sekolah bolehlah Iya, alasan Bu. enggak. Kalau di rumah ya sambil berbaring, kalau memang sakit nggak masalah, yang penting mendengar ya. Oke, kita langsung mulai aja ke materi. Nah, sebelum kita ke materi mengenai jurnal pembalik, silahkan kalau masih ada yang mau ditanyakan materi minggu kemarin, laporan keuangan terakhir di bab yang kemarin ya. Sebelum ke materi jurnal pembalik, silahkan bagi yang mau bertanya. Ya, Nopi, yuk. Nggak ada senyum-senyum. Oke, kalau nggak ada, kita ke jurnal pembalik halaman 208. Udah ketemu halaman 208. Nah, jurnal pembalik halnya sama aja dengan jurnal-jurnal sebelumnya, jurnal umum, jurnal khusus, jurnal setelah penutupan dan sebagainya, itu sama aja ya. Nah, cuma di jurnal pembalik ini namanya pembalik dibalik, tapi dasarnya adalah jurnal penyesuaian. Dasar jurnal pembalik itu adalah jurnal penyesuaian. Nah, sementara kita yang susah jurnal penyesuaian ya. Nah, tapi tidak semua jurnal di jurnal penyesuaian itu dibuat jurnal pembaliknya. Sekali lagi, tidak semua yang ada di jurnal penyesuaian dibuat jurnal pembaliknya. Sama halnya dengan jurnal penyesuaian dulu, tidak semua transaksi atau akun-akun yang di neraca saldo dibuat jurnal penyesuaian. Nah, kita lihat beberapa kriteria untuk jurnal pembaliknya. Nah, kita lihat dari pengertiannya aja dulu. Jurnal pembalik dibuat pada awal periode akuntansi untuk membalik jurnal penyesuaian tertentu. Nah, jurnal penyesuaian tertentu. Dengan adanya jurnal pembalik, akun-akun jurnal penyesuaian yang dibuatkan jurnal pembalik pada awal periode akuntansi, saldonya bernilai 0. Akan tetapi tidak semua akun jurnal penyesuaian perlu dicatat dalam jurnal pembalik. Tidak semua akun yang ada di jurnal penyesuaian dibuat jurnal pembaliknya. Nah, ada penyusunan jurnal pembalik. Nah, penyusunan pembalik tadi sudah dijelaskan, tidak semua jurnal penyesuaian dibuat jurnal pembaliknya. Apa saja yang dibuat jurnal pembaliknya? A. Beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Beban dibayar di muka yang dicatat sebagai beban. Ingat, beban yang dibayar di muka itu ada 2 jurnal kan, dicatat sebagai harta, dicatat sebagai beban. Nah, yang dibuat jurnal pembaliknya ini yang dicatat sebagai beban. Jadi sebagai hartanya tidak dibuat jurnal pembaliknya. Sekali lagi, beban dibayar di muka itu biasanya ada 2 jurnal ya. Dicatat sebagai harta dan dicatat sebagai beban. Nah, yang dibuat jurnal pembaliknya adalah yang dicatat sebagai beban. Nah, harus diingat. Nah, kita lihat contohnya. Pada tanggal 1 April 2018, Patur kok kadang-kadang menggema ya Patur ya, Ibu ya? Oh iyalah, oh ya. Enggak ya? Nah, oke. 1 April 2018 Udihana Putra membayar asuransi sebesar 3.600.000 untuk masa 1 tahun. Jika transaksi tersebut dicatat sebagai beban jurnalnya, beban asuransi 3.600.000, kas 3.600.000 dicatat sebagai beban.
Nah, hingga pada akhir periode akuntansi per 31 Desember 2018, asuransi yang belum menjadi beban selama 3 bulan. Jadi 1 Januari 2019 sampai 31 Maret 2019. Nah, perhitungannya 3/12 kali 3.600.000. 3.600.000 tadi adalah asuransi yang dibayar di muka tadi untuk 1 tahun. Nah, jurnal penyesuaian yang dibuat pada akhir periode akuntansi adalah asuransi dibayar di muka, beban asuransi Rp900.000. Ayo, paham nggak? Nah, kemudian pencatatan untuk jurnal pembaliknya adalah beban asuransi 900.000, asuransi dibayar di muka 900.000. Nah, sekarang Ibu, kita dianalisis, Ibu tahu pada bingung. Ya. Asuransi tadi 1 April 2018. 1 April 2018 jatuh temponya tanggal April 1 tahun kan dibayar untuk 1 tahun tadi ya. 2019 apa? Sampai 2019 tuh. April ya, sampai bulan apa? 1 tahun ya jatuh temponya. Ini dibayar tadi kan 1 April 2018, dibayar untuk 1 tahun. Jatuh temponya tanggal berapa, bulan berapa? 1 April 2019. 1 April 2019 jatuh temponya. Jatuh temponya per akhir bulan, Nak, 30 Maret. Akhir bulan nggak kira? Satu itu mulai habis ya. Oke. Berarti apa? Yang menjadi beban, nah ini tadi kan pada waktu penutupan sekali lagi pada waktu penutupan pembukuan per 31 Desember 2018, dari April ke Desember berapa bulan? Ayo. Berapa bulan April Desember? 9, Bu. 9, ya kan? Nah, itu adalah sebagai harta. Pada waktu kita menutup buku per 31 Desember 2018, itu adalah sebagai harta yang 9 bulan. Berarti kita lihat dulu, 1 bulannya berapa nih? 1 bulan berarti 300 ya? Iya, Bu, 300.000. Nah, 300.000 1 bulannya. Nah, berarti yang menjadi harta adalah 300 kali 9, 1.800.000 kan? Benar nggak? 27. Nah, 2.700.000 idul harta. Nah, tapi tadi jurnal pembalik adalah yang menjadi beban, ya kan? Sebagai harta tidak dibuat jurnal pembalik, tapi yang dicatat adalah sebagai beban. Nah, sebagai bebannya berarti per 1 Januari 2019. Dari Januari sampai Maret. Januari ke Maret kan yang sebagai beban. Kenapa dia dikatakan sebagai beban? Sementara tutup buku per 31 Desember 2018 itu adalah haknya. Tapi karena dibayar 1 tahun sampai Maret, akhir Maret 2019 itu adalah sebagai beban karena belum dilalui. Belum jatuh tempo. Nah, sementara uang itu sudah diterima si pihak asuransi, itu adalah beban. Nah, bagaimana jurnalnya? Itu tadi. Bagaimana jurnalnya? Beban asuransi 2000, beban asuransi debit 900, asuransi dibayar di muka 900. Nah, pencatatan jurnal pembalik pada awal periode
Pencatatan penyesuaian pada akhir periode. Nah, beda ya. Akhir periode per 31 Desember 2018. Awal periode 1 Januari per 2019. Makanya asuransinya adalah beban asuransi debit 900, asuransi dibayar di muka 900. Nah, sudah dijelaskan di atas bahwa yang dicatat yang dibuat jurnal pembaliknya adalah sebagai beban. Jadi yang sebagai beban adalah yang 3 bulan. Oke ya. Yang B. Kalau mengerjakan soal tolong sambil dibaca, benar-benar dibaca penjelasannya. Yang B, pendapatan diterima di muka yang dicatat sebagai pendapatan. Pendapatan diterima di muka dicatat sebagai pendapatan. Nah, pendapatan diterima di muka menunjukkan pendapatan yang telah diterima perusahaan, tetapi belum menjadi hak perusahaan pada periode akuntansi berjalan. Contoh, transaksi pendapatan diterima di muka adalah pendapatan sewa diterima di muka dan bunga diterima di muka. Ini yang sering terjadi pendapatan sewa. Kita nyewa rumah selalu diminta 3 bulan, 4 bulan, setahun, 6 bulan, kan pendapatan diterima di muka bagi si pemiliknya. Misalnya, pada tanggal 1 Oktober 2018 Udihana Putra menerima pendapatan sewa sebesar 6 juta rupiah untuk masa 1 tahun. Nah, tanggal 1 Oktober dia sudah nerima, dibayar untuk 1 tahun. Nah, itu tahun berjalan namanya, pendapatan diterima di muka. Maka membuat jurnal penyesuaiannya adalah kas pendapatan sewa. Kas yang dapat 6 juta itu dari mana? Dari pendapatan sewa. Nah, itu jurnal penyesuaiannya. Nah, di sini kita membuat analisis yang dicatat sebagai pendapatan tadi. Pendapatan yang belum menjadi hak. Ngerti nggak? Belum menjadi hak. Kalau dicatat itu hak kita kan sampai Desember 2018 saja, karena itu ingat kenapa selalu Desember, karena itu tutup buku. Ya, tutup buku. Putra selama 9 bulan, 1 Januari sampai 30 September 2019. Penghitungan pendapatan yang belum menjadi hak sebagai berikut. Berarti tadi dari Oktober ke Desember, Oktober, November, Desember kan 3 bulan. Berarti yang belum menjadi hak adalah 9 bulan. Ya kan? Kan jatuh temponya 30 September 2019, jatuh temponya. Berarti 9 bagi 12 kali 6 juta, 4 juta 500. Nah, itu yang belum menjadi hak. Jurnal penyesuaian dibuat pada akhir periode akuntansi adalah akhir periode akuntansi adalah per 31 Desember 2018, pendapatan sewa 4.500.000, sewa dibayar di muka 4.500.000. Pencatatan jurnal pembalik pada awal periode akuntansi adalah periode akuntansi sampai dibaca tanggal 1 Januari 2019, sewa dibayar di muka 4.500.000, pendapatan sewa 4.500.000. Jadi yang 3 bulan ini tadi 4.500.000 ini tadi dibalik. Pendapatan sewa yang debit tadi 4.500.000, sewa dibayar di muka 4.500.000. Jurnal pembaliknya sewa dibayar di muka 4.500.000, pendapatan sewa 4.500.000. Nah, ini adalah jurnal pembaliknya. Oke, sampai yang B dulu. Silakan kalau ada pertanyaan. Satu bulannya berapa toh? 500 ya? Sewanya 1 bulan 500 ya? 6 juta, ya 500.
Oke, kita lanjut kalau nggak ada pertanyaan. Yang C, beban yang masih harus dibayar. Beban yang masih harus dibayar menunjukkan beban yang manfaatnya telah diterima, tetapi belum dicatat atau dibayarkan. Belum diterima dan belum dibayarkan. Contoh beban yang masih harus dibayar adalah beban gaji yang masih harus dibayar, beban listrik dan beban telepon yang masih harus dibayar, dan sewa yang masih harus dibayar. Contoh, akuntansi 31 Desember 2018, 31 Desember 2018 Udihana Putra mendapat gaji terdapat gaji karyawan bulan Desember yang belum dibayar 4.200.000. Jadi Udihana Putra masih belum membayar gaji karyawan 4.200.000. Setelah dihitung disesuaikan dengan catatan 1 Desember akhir periode. Beban gaji 4.200.000, utang gaji 4.200.000. Jurnal pembaliknya per 1 Januari 2019, utang gaji 4.200.000, beban gaji 4.200.000. Ini tidak begitu analisis ya, karena ini gaji sama dengan beban telepon, beban listrik itu. Jadi tidak ada per bulan karena ini adalah sifatnya individu ya. Sifatnya individu, sifatnya pasti sudah. Nah, kemudian utang gaji gampangnya. Kemudian pendapatan yang masih harus diterima. Pendapatan yang masih harus diterima menunjukkan pendapatan yang telah menjadi hak perusahaan tetapi belum diterima karena belum jatuh tempo. Contoh pendapatan yang masih harus diterima adalah sewa yang masih harus diterima dan bunga yang masih harus diterima. Misalnya 31 Desember 2018 Udihana Putra masih harus menerima pendapatan bunga selama 4 bulan sebesar Rp800.000. Pencatatan jurnal penyesuaian pada akhir periode per 31 Desember, piutang bunga 800.000, pendapatan bunga 800.000 pada akhir periode. Ini jurnal penyesuaiannya. Ingat, piutang kemarin apa? Piutang itu apa? Piutang itu sama dengan tagihan. Ya, harus diingat, jangan keluar dari sama yang nggak tahu piutang. Nah, pencatatan jurnal pembalik pada awal periode 1 Januari 2019 adalah pendapatan bunga 800.000, piutang bunga 800.000. Jadi tinggal membalik debit dan kreditnya. Udah selesai, silakan sampai di sini kalau ada pertanyaan. Jadi diingat tadi apa aja yang buat jurnal pembaliknya. Tidak semua jurnal penyesuaian dibuat jurnal pembaliknya. Itu kriteria dari beban, pendapatan yang masih diterima, asuransi dibayar di muka, pendapatan diterima yang dicatat sebagai pendapatan. Dicatat sebagai pendapatan, bukan diterima. Ya harus ingat, yang jangan rancu yang B ya. Yang B. Walaupun itu belum diterima tapi dicatat sudah sebagai pendapatan. Itu harus dipahami. Silahkan kalau ada pertanyaan. Karena nanti tugasnya yang di kolom tugas itu, tapi kita bahas dulu jurnal penyesuaiannya supaya memudahkan kalian bisa mengerjakan. Oke, kita lanjut dulu kalau tidak ada pertanyaan. Itu di kolom tugas. Data penyesuaian per 31 Desember 2018 sebagai berikut. Nah, kalian lihat itu data penyesuaiannya. Ada soal kan yang diminta, jurnal penyesuaian, jurnal penutup, dan jurnal pembaliknya. Kalau jurnal penutup sudah dipelajari, gampang kalian mana yang masuk akun nominal. Ingat kemarin akun nominal apa aja, akun real itu apa aja, akun nominal. Tujuannya adalah mengenolkan akun real. Akun nominal apa aja? Ada retur, ada penjualan, dan sebagainya. Akun real adalah akun yang ada di kolom neraca. Akun real apa? Aktiva atau harta.
pasifa atau utang dan modal. Di aktiva apa aja? Ada aktiva tetap atau harta tetap, ada aktiva lancar atau harta lancar. Apa aja harta lancar, apa aja harta tetap. Nah, utang ada utang jangka pendek, ada utang jangka panjang, dan modal itu adalah akun-akun real. Nah, di sini nanti kalian membuat jurnal pembalik dan jurnal penutup. Nah, sekarang kita bahas dulu jurnal penyesuaian supaya kalian bisa membuat jurnal pembaliknya. Nomor 1, udah ketemu ya, tugas ya. Yang dilihat yang tugas. Persediaan barang dagang yang masih tersisa sebesar 15 juta rupiah. Nah, kita buat jurnalnya dulu. Persediaan barang dagang di neraca saldo, itu kan ada 24 juta. Pada akhir periode akuntansi, dicek ternyata persediaan barangnya ada 15 juta. Nah, berarti kita membuat jurnalnya. Ingat, jurnal dulu untuk persediaan barang dagang itu kan ada 2. Persediaan barang dagang awal dan persediaan barang dagang akhir. Itu kan yang jurnalnya dulu ya. Harus diingat minggu kemarin aja. Berarti untuk persediaan barang dagang awal, kita ambil dari neraca saldonya. Ikhtisar laba rugi, ayo sambil dicatat tuh supaya bisa nanti jurnal pembaliknya, karena ini dasar jurnal pembalik yang B, yang 3, nomor 3. Ikhtisar laba rugi 24 juta debit, persediaan barang dagang 24 juta kredit. Nah, kemudian untuk persediaan barang dagang akhirnya, persediaan barang dagang itu dikatakan tadi 15 juta debit, ikhtisar laba ruginya 15 juta kredit. Nah, itu jurnalnya. Untuk transaksi yang pertama, itu jurnalnya. Nah, kenapa 24 ada 15 harus diingat, neraca saldo sudah menampilkan 24 juta persediaan dagangnya. Nah, kemudian di akhir periode ternyata ada 15 juta. Berarti persediaan barang dagang, sekali lagi, ikhtisar laba rugi 24 juta, debit persediaan barang dagang 24 juta kredit. Persediaan barang dagang 15 juta debit, ikhtisar laba ruginya 15 juta. Jadi ada awal dan akhirnya. Kemudian transaksi yang kedua, Udi Bunga belum membayar gaji karyawan sebesar 1.500.000. Berarti jurnalnya biasa aja ya. Beban gaji 1.500.000 debit, utang gaji 1.500.000 kredit. Nah, ini tadi masuk nggak jurnal pembaliknya? Yang mana yang masuk jurnal pembalik nanti? Kemudian yang C, pada neraca saldo, asuransi dibayar muka tanggal 1 Oktober 2018, untuk masa 2 tahun. Untuk masa 2 tahun. Nah, ini yang perlu kita analisis. Neraca saldonya tadi dibayar, asuransi dibayar untuk 2 tahun. Per Oktober 2018. 2018 kita cari dulu. 2018 jatuh temponya kapan ya nih jatuh temponya? Ini 2 tahun kapan jatuh temponya? Oktober 2018 dibayar untuk 2 tahun. Jatuh temponya tahun kapan? Halo, ayo. Ayo, yang lainnya mana nih? Diaktifkan semua, ayo video aja diaktifkan semua. Ayo jatuh temponya. Nana, Sohendra, Patur. Mahira jatuh temponya tahun berapa?
Dari 2019 kalau Bu. 2008. Iya, dibayar tadi kan Oktober. Soalnya kan Oktober 2018 dibayar untuk 2 tahun. Jadi jatuh temponya tahun berapa atau bulan apa? Oktober 2021 atau akhir bulan ya, Bu? 2018 2020. 2020 sampai September, akhir bulan September ya, September. Karena 1 Oktobernya kan dia kan periode berikutnya. Berarti 30 September 2020 jatuh temponya. Nah, sementara dibuat tutup bukunya adalah per 31 Desember 2018. Berarti kita menghitung dari Januari kan? Jadi Januari 2019 ke 2020 berapa bulan? Yuk, berapa bulan supaya cepat selesai? Kalau yang lainnya nanti, ini karena dasarnya nanti kalian membuat jurnalnya. Berarti kan dari Januari 2019 ke September itu berarti tersisa berapa? 21 bulan kan? Oktober ke Desember kan sudah diambil 3 bulan tutup buku. Berarti ya, berarti 21 bagi 24 dikali asuransi berapa di neraca saldonya? 7.200.000. Ya, 7.200.000 kan? Nah, berarti 21 bagi 24 kali 72 berapa? 6.300.000. Nah, bagaimana jurnalnya? Nah, jurnalnya adalah asuransi dibayar di muka, debit 6.300.000, beban asuransi 6.300.000. Kan dicetak sebagai beban tuh tadi, ingat asuransinya, jurnalnya. Jadi jurnal penyesuaiannya asuransi dibayar di muka 6.300.000, beban asuransi 6.300.000. Ini mana-mana orangnya, ini banyak 27 orang. 27 orang mana wajahnya? Keluarkan semua. Supaya di screen. Ini enggak ada ininya di Alpa. Nanti Ibu absen terakhir. Ini 28 orang, 27 orang mana? Halo. Yuk aktifkan semuanya. Ibu cek dulu. Ini cuma ntar dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Mana lagi yang lainnya? 19. Ini 27 orang. Nih mana nih wajahnya? 19, 20. Di absen berdasarkan wajah dulu. Kalau nggak ada wajahnya tetap Alpa nih. Dia. Kemudian Nopita. 22. Nopi. Nonik. 21. Silakan sambil bertanya ya. 21.
Bilda 7, kemudian Tritaba 33, Hernita 12, Maulida, soalnya ibu nih susah pakai laptop, soalnya sekolah minta screen. Wahyu, Kartika, Dila Rahma, Dila, Bernita, Dina, dan Serial, Agung, 2 minggu, 3 minggu ya Gong, nggak ketemu ya Gong ya. Nurul, 2, 3. Emrido, 19. Fatur, Rafri, ya. M. Fajar, Suhendra, Sopi, 29, Sopi 29. Mahira, Hadir, Bu. iya. Hilda, Amelia. Nah ini wajah yang ada, yang lain berarti Alpa. Walaupun di sini tercatat berapa orang nih? Sebentar. Tercatat 26 orang. Ibu berdasarkan wajah. Anis. Soalnya masuk udah keluar sendiri nih. Oke, ada pertanyaan nggak? Jadi tugasnya yang tinggal yang 2 ya, membuat jurnal penutup dengan jurnal pembaliknya. Dikumpul tanggal hari Minggu. Hari Minggu tanggal 7 ya Sohendra ya. Jam berapa Sohendra? Ibu, Sohe, jam berapa Sohe? Jangan Minggu malam, Bu. Aku bisa ngumpul paling pagi. Ya, jamnya jam berapa kamu bisa? Kalau mereka ngumpulnya mungkin jam 10-an ya, tapi aku kirim ke ibunya besok Bu lah. Oh, iya. Jam 10, berarti jam 22 ya? Iya, Bu. Oke, jadi tugasnya membuat jurnal penutup dan jurnal pembalik halaman 210. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri sampai di sini. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan pada saat setelah hilap Ibu minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.